Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah untuk bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi, dan semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini menjadi wasilah untuk kebahagiaan kita baik di dunia kelak di akhirat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan pendidikan, bimbingan serta contoh atau teladan yang baik kepada kita, sehingga kita di detik ini atau malam hari ini masih merasakan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini marilah kita lanjutkan kembali, yaitu kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 193. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurmatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qatilu, dan perangilah mereka, hatta sehingga la takuna tidak ada lagi fitnatun fitnah, wa yakuna dan adalah adinu agama lillah untuk Allah. Fa in maka jika intahau mereka berhenti, fala maka tidak udwana permusuhan illa kecuali alal zalimin atas orang-orang yang zalim.
Jadi pada ayat ini adalah lanjutan ayat yang kemarin, bahwasannya di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah khususnya dan umumnya kaum muslimin, mukminin atau para sahabat diperintahkan oleh Allah yaitu memerangi orang-orang yang kufur kepada Allah, akan tetapi orang ini adalah orang yang memusuhi Islam atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Hatta la takuna fitnah, sampai atau hingga tidak ada fitnah. Lah fitnah di sini yang dimaksud adalah yaitu kemusyrikan atau mempersekutukan Allah. Nah, yang dimaksud di dalam ayat ini memerangi orang-orang yang musyrik itu adalah orang musyrik yang memang memusuhi fisiknya, secara fisik menentang ajaran Islam, bahkan mengadakan perlawanan, maka perintah Allah untuk memerangi. Tapi orang-orang yang misalnya musyrik, tidak memusuhi, artinya dia menjalani agamanya tapi tidak pernah yaitu mengusik Islam, nah maka bukan termasuk itu. Karena perintah ayat ini pada saat itu adalah orang-orang musyrik itu senantiasa yaitu menindas, memusuhi, bukan hanya ucapan, bukan hanya lesan, akan tetapi memusuhi dengan yaitu fisik. Sampai yaitu hilang kemusyrikan di muka bumi. Kalau misalnya orang itu sudah tidak memusuhi, berarti juga harus berhenti untuk memerangi. Nah, seandainya kalau kita, ini kan banyak juga orang-orang yang musyrik, apakah kita memerangi? Tidak, karena dia tidak memusuhi kita, dia tidak memusuhi kita. Kita tetap menghormati apa yang mereka sembah. Jadi selama tidak memusuhi, maka kita dilarang untuk yaitu artinya memerangi. Akan tetapi kebenaran Islam, ajaran Islam senantiasa kita siarkan, kita tunjukkan kebenaran Islam kepada siapapun, kepada siapapun, bahkan termasuk orang-orang yang non muslim pun kalau perlu kita tunjukkan Islam yang sesungguhnya. Soal dia mengikuti ataupun tidak, itu adalah urusan mereka, dan kita bagi orang mukmin, bagi orang muslim tidak boleh memaksakan sebuah keyakinan ataupun agama. Nah, perintahnya sampai apa? Yaitu hilang, yaitu fitnah di muka bumi atau kemusyrikan, sampai orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tahlil. Oleh karena itu dikala perang, pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat, ketika musuh itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mau dibunuh, maka pada saat itu juga darahnya itu haram, darahnya haram, hartanya juga haram, tidak boleh, walaupun itu hanya di lisan saja. Ketika mau dibunuh ternyata mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu menunjukkan bahwa mereka itu sudah berserah diri dan mau bertobat, yaitu masuk agama Islam kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Wa yakuna, dan adalah adinu agama lillah, untuk Allah. Jadi sampai
orang itu yang disembah hanyalah Allah. Ini kalau memang perangnya fisik, maka kita pun harus merangi. Kalau seandainya tidak ada perang fisik, berarti kita selama itu harus mensiarkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Kalau sekarang kita siarkan di mana saja, bisa melalui media atau medsos dan lain sebagainya, itu bisa sebagai jalan untuk mensiarkan agama Allah. Jadi kebenaran Islam itu kita siarkan melalui apapun. Yang penting yaitu kebenaran Islam itu bisa didengar oleh setiap insan atau manusia. Nah, insya Allah dengan jalan itu maka banyak orang yang akan mengenal ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Fa'in maka jika intahau mereka berhenti, artinya kalau mereka orang musyrik itu berhenti memerangi, dia berserah diri, bertobat kepada Allah, fala udwana, maka tidak ada permusuhan. Walaupun dulunya itu pernah menyerang Rasulullah, para sahabat waktu di Masjidil Haram umpamanya, maka tidak boleh bermusuhan. Kalau memang dia sudah berserah diri kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan dia mau masuk yaitu agama Islam, maka pada saat itu harus dilupakan apa yang pernah terjadi. Jangan pernah dendam. Nanti dendam, ini orang ini pernah menyerang di Masjidil Haram, pernah menyerang yaitu Rasulullah dan para sahabat. Nah, sehingga dilarang sekali. Kalau memang dia sudah bertobat kepada Allah, apapun yang pernah dilakukan, walaupun itu dilihat itu kejam sekali dan lain sebagainya, itu sudah tidak difikirkan, nggak boleh diingat-ingat. Kita harus melihat pada saat ini mereka sudah bertobat, yaitu menyerahkan diri dan bertobat kepada Allah. Meskipun dahulunya misalnya kita melihat orang ini kejam, orang ini perilakunya nggak baik. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Kadang-kadang orang itu ketika bertobat kepada Allah, itu banyak orang di sekitarnya itu yang tidak terima. Mungkin dulunya perilakunya kurang baik, sangat buruk sekali. Ketika orang itu bertobat kepada Allah, kadang-kadang masyarakat di sekitar masih mempertanyakan, kira-kira tobatnya itu sungguh atau main. Padahal Allah melihat seorang hamba, ketika seorang hamba itu sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, Allah sendiri itu loh tidak melihat apa yang pernah diperbuat. Selama dia mau bertobat kembali kepada Allah, jalan yang benar, sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya dan akan diampuni seluruh dosanya. Itu Allah. Tapi kadang-kadang yang tidak terima kan orang di sekitar. Oh, orang itu dulunya gini-gini, orang itu begini dan begitu. Kira-kira temenan tobatnya. Lah manusia nggak boleh sampai ke sana penilaiannya. Itu biar Allah saja yang punya penilaian. Yang penting ada perubahan di dalam dirinya. Lebih baik secara akhlak sudah yaitu sesuai dengan syariat, secara syariat sudah sesuai dengan syariat, ya sudah cukup. Itu berarti tandanya dia sudah bertobat kepada Allah. Kita nggak boleh menengok ke belakang. Oh, dulunya orang begini, jangan. Dan banyak contoh, mungkin jenengan pernah mendengar sebuah contoh itu di
kitab Riyadhus Shalihin, orang yang pernah membunuh yaitu 99 orang. Sampai akhirnya diperintahkan yaitu untuk bertobat kepada Allah. Itu hanya apa? Waktu perjalanan mencari ilmu. Nah, belum melakukan apa-apa. Cuman perjalanannya kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan yaitu apa? Jarak tempuh pada orang-orang yang dituju. Sehingga pada saat itu dia sudah termasuk orang-orang yang diterima yaitu tobatnya kepada Allah. Padahal sudah membunuh 99 dan digenapi menjadi 100 orang. Tapi dia sungguh bertobat kepada Allah. Oleh karena itu kalau seandainya ada orang itu bertobat, setelah bertobat ternyata belum melakukan apa-apa, belum melakukan apa-apa, masih proses taubat, ternyata dia sudah meninggal, insya Allah dia termasuk orang yang diterima oleh Allah. Tunggu. Fa inin tahau, maka jika mereka berhenti, fala udwana, maka tidak ada permusuhan, illa kecuali ala dzalimin, yaitu atas orang-orang yang zalim. Kalau orang itu sudah tidak memusuhi, berarti peperangan harus berhenti. Kalau misalnya orang sudah tobat berarti berhenti, kecuali pada orang-orang yang zalim. Artinya orang yang tidak mau bertobat kepada Allah, orang yang senantiasa memusuhi Islam, yaitu apa? Menindas Islam. Nah, itu berarti ada yaitu apa? Artinya permusuhan terhadap orang-orang yang zalim. As-sahru bulan, al-haramu haram, bisahri dengan bulan, al-harami yang haram. Wal hurumatu, dan sesuatu yang dihormati, kisos, berlaku hukum kisos. Jadi bulan haram dan bulan haram itu adalah bulan yang dihormati, di mana bulan itu adalah bulan dilarang untuk berperang. Di antaranya yaitu bulan yang pertama yaitu bulan Muharram, pertama di tahun pertama niku adalah apa? Bulan Muharram. Yang kedua yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan ke-7 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab. Manten Rajab, Sa'ban. Sakniki bulan Sa'ban. Nek wong Jawa ngarani bulan Ruwah. Itu Sa'ban. Setelah itu bulan Ramadan, Syawal. Setelah itu baru Zulqa'dah, Zulhijjah. Lah 4 bulan yang diharamkan untuk berperang, bulan yang mulia diantaranya Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tadi Muharram biasa wong-wong nyebut napa? Suro nggih. Suro. Lek Rajab, Rejab wong Jawa anjene nggih. Lek Zulqa'dah napa? Selo. Nggih. Selo. Nggih. Terus napa? Lalak Zulhijjah niku besar. Nggih jenengan kudu rondo apal bulan apa? Hijriah nggih. Mpun Januari, Februari, Maret. Nah niku biasa apal mergo hubungane karo utangan biasa. Nek utang-utangan kan damel niku nggih,
Januari, Februari, mantane apal. Lek misale Muharram iki paling ilinge iku lek kate poso. Kate poso baru eling bulan Hijriyah. Kalau bisa biasakan nggih tanggal Hijriyah. Itu kita hafalkan. Lah 4 bulan itu, bulan yang mulia itu memang menjadi perintah Allah bahwa di bulan itu adalah bulan yang mulia diharamkan untuk berperang. Dan pada saat itu meskipun orang musyrik, orang kafir itu sudah ngerti bahwa di bulan itu adalah bulan yang diharamkan untuk berperang. Akan tetapi kadang-kadang orang kafir pun, artinya karena nafsu, kadang-kadang meskipun itu bulan apa nggih, bulan yang diharamkan, kadang juga menyerang. Kadang-kadang di Baitul Haram, ya Masjidil Haram, kadang-kadang pun menyerang, padahal tempat itu kan dilarang berperang di situ. Makanya kalau seandainya di bulan haram itu, ya, yang diharamkan oleh Allah berperang, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kok seandainya orang kafir itu menyerang pada saat itu, maka berlaku yaitu hukum qisas. Artinya apa? Pembalasan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir. Jadi umat Islam itu hanya apa nggih? Artinya mempertahankan diri, mengimbangi sesuai dengan apa, yaitu serangan dari orang-orang kafir. Nggih. Itu perintahnya Allah. Makanya di sini wal hurumatu qisas. Jadi sesuatu yang dihormati qisasun, ya, ada hukum qisas. Artinya pembalasan yang sesuai dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir. Faman maka barang siapa itada menyerang alaikum atas kamu, faktadu maka seranglah alaihi atasnya bimisli seimbang. Kalau seandainya di bulan-bulan haram itu orang kafir tetap menyerang, yang namanya orang kafir itu ketika berperang kan nggak memandang sebuah peraturan, yang penting dia mengharapkan bahwa dia kepingin menang. Soal tata caranya, ya, meskipun haram itu tetap dilanggar. Kenapa? Karena orang kafir tidak kenal haram dan halal, boleh dan tidak boleh. Yang penting dia menang. Nah, kadang-kadang meskipun dia ngerti bahwa bulan itu dilarang, ya, dianggap bahwa orang mukmin kalau misalnya sudah ada larangan terus enggak menyerang. Ternyata Allah memberikan perintah, kalau memang pada bulan haram itu diserang oleh orang-orang kafir, maka orang mukmin pun boleh membalas sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh orang kafir terhadap orang mukmin. Sehingga Allah memberikan apa nggih? Artinya semacam rukhsah, nggih. Jadi ada kelonggaran, ada pengecualian. Tidak boleh itu kalau tidak diserang. Sama dengan di apa? Di Masjidil Haram. Tidak boleh berperang di Masjidil Haram. Akan tetapi kalau diserang orang kafir di Masjidil Haram, maka orang mukmin pun boleh menyerang dalam arti mempertahankan diri. Dan boleh membunuh juga. Dan itu adalah merupakan balasan bagi orang-orang kafir. Begitu pula di bulan haram, seandainya orang mukmin ini diserang, maka orang mukmin pun boleh menyerang sampai betul-betul dia itu berhenti menyerang. Itulah ya. Jadi kalau perintahnya di sini, famani tada, maka barang siapa menyerang, alaikum atasmu, maksudnya alaikum ini adalah kepada Rasulullah dan para sahabat pada saat itu, faktadu maka seranglah alaihi atasnya orang kafir bimisli semisalnya atau seimbang.
Kalau di dalam ayat lain juga disebutkan oleh Allah bahwa balaslah orang kafir itu yaitu seimbang dengan apa yang mereka perbuat. Maktada, apa yang ia menyerang, artinya sesuai dengan perbuatan mereka. Kalau membunuh ya dibunuh. Ya. Inilah yaitu apa? Kelonggaran atau pengecualian dari Allah, sehingga orang mukmin ya tidak sampai terjepit, tidak sampai tertindas meskipun itu di bulan haram atau bahkan ketika diserang yaitu di Masjidil Haram. Wattaqu, dan bertakwalah Allah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya atau sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang bertakwa. Artinya tetap orang mukmin, orang muslim itu adalah pegangannya ittaqullah. Artinya orang yang bertakwa Allah ini kembali ketaatan kepada Allah, kembali ketaatan kepada syariat Allah, kembali apa yang menjadi perintah Allah. Kalau memang Allah itu memerintahkan, maka akan dilakukan oleh orang mukmin. Kalau dilarang, maka akan ditinggalkan oleh orang mukmin. Oleh karena itu di kala perang, kalau seandainya diserang pada saat itu, seranglah. Kalau sudah berhenti, ya sudah berhenti. Jangan sampai membabi buta. Orang kafir sudah berhenti, tapi orang mukmin misalnya sampai menyerang, sampai menghabisi seluruhnya, sampai keluarganya, wanita, anak kecil, orang tua semua. Ini kan namanya membabi buta dan melampaui batas. Itu namanya bukanlah orang-orang yang bertakwa. Lah perangnya orang yang bertakwa itu sebenarnya bukan kok karena kepingin menang, tidak. Pertama yaitu karena mempertahankan diri, itu nggih. Yang kedua yaitu apa? Sampai mengalahkan, tujuannya apa? Agar memang agama Allah itu juga tidak ditindas. Kalau seandainya orang mukmin, orang muslim ketika diserang kok berdiam saja, nah pertama orangnya yang meninggal. Yang kedua apa? Kalau orang mukmin sudah tidak ada, maka agama Allah itu tidak mungkin ada di muka bumi. Walaupun memang agama Allah itu sudah ditinggikan oleh Allah, tapi kan agama ini untuk bisa dikerjakan oleh manusia, khususnya yaitu orang mukmin atau orang muslim. Jadi bukan karena nafsu. Sehingga apa? Biasanya orang mukmin, orang muslim itu mengetahui yaitu peraturan perang. Misalnya tidak boleh mencincang, menyiksa musuh misalnya nggih, atau mungkin yaitu merusak tanaman, pepohonan, membunuh orang yang tua yang tidak ikut perang, tua renta, membunuh para wanita yang tidak ikut perang, membunuh misalnya anak-anak yang tidak ikut perang, nggih. Atau bahkan misalnya merusak rumah sakit, sekolah, dan lah ini kan dilarang di dalam peperangan. Lah Islam itu tidak sampai di situ. Kenapa? Karena Islam itu adalah membawa kebenaran, sehingga apapun yang dilakukan itu adalah harus atas nama kebenaran dari Allah. Sehingga di dalam ayat ini wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sehingga segala yang mereka perbuat, khususnya orang mukmin muslim, ini senantiasa disesuaikan dengan perintah atau syariat Allah dan Rasulnya. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya atau sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dalam ayat ini, orang-orang yang bertakwa itu senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah. Itu maksudnya annallaha ma'al muttaqin. Jadi kekuasaan Allah, rahmat Allah, berkah Allah senantiasa mengikutinya. Jangan dimaknai napa annallaha ma'al muttaqin senantiasa Allah mengikuti secara zat, bukan itu.
Jadi kuasa Allah, keberkahan Allah, rahmat Allah semuanya ditumpahkan pada orang-orang yang bertakwa. Insya Allah orang-orang yang bertakwa itu dia akan bahagia baik di dunia maupun kelak di akhirat. Karena dengan janji-janji Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan mendapatkan jalan keluar dari Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu diantaranya janji Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, tidak ada orang yang paling mulia kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Lah golongan orang bertakwa ini dari golongan yaitu apa? Para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, siddiqin, orang-orang yang soleh. Lah itu masuk nanti kategori orang-orang yang bertakwa, sehingga mereka semuanya itu akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, kita sekuat tenaga kita berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Takwa itu bisa dimaknai dengan yaitu kehati-hatian. Ketika kita hidup di dunia menjadi orang yang bertakwa, maka kita senantiasa berhati-hati. Jangan sampai kita terpeleset pada lembah kesesatan, kemaksiatan. Kita harus tahu mana jalan lurus, mana jalan yang bengkok atau jalan yang salah. Kalau seandainya jalan itu penuh dengan duri, maka bagaimana caranya kita tidak terkena duri? Karena Umar bin Khattab menggambarkan orang yang bertakwa itu adalah bagaikan orang yang berjalan di jalan itu penuh dengan duri. Kita harus berhati-hati ketika melangkah. Lah duri itu gambaran adalah sebuah kesesatan atau kemaksiatan. Nah, kita di dunia ini yang kita rasakan, setiap melangkah itu memang banyak duri, banyak kemaksiatan. Kalau kita tidak berhati-hati dan tidak memohon perlindungan kepada Allah, maka kita pun akan menjadi orang yang tersesat. Selain kita harus berhati-hati, maka kita harus minta perlindungan kepada zat yang menciptakan semuanya itu, sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung karena diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu dalam doa mungkin kita sering berdoa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalau seandainya semuanya itu bukan karena pertolongan Allah, ini kata Nabi Adam, maka tentu aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Tapi karena berkat pertolongan Allah, sehingga walaupun manusia itu asalnya berbuat maksiat, karena pertolongan Allah, hidayah Allah, sehingga manusia itu bisa terselamatkan. Dan semua yang terjadi di muka bumi ini, mendapatkan hidayah ataupun tidak, itu adalah semata-mata biidznillah. Semuanya itu adalah atas izin Allah. Oleh karena itu, bahwa Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Wa anfiku, dan belanjakanlah fi sabilillah, di jalan Allah. Yang dimaksud wa anfiku ini adalah mimma razaqnakum, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu, yunfikun, maka infakanlah fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, jalan Allah ini banyak sekali. Yang penting itu adalah jalan untuk mensiarkan, menegakkan agama Allah. Bisa di masjid,
Bisa di apa? Misalnya yaitu apa? Di musola, di sekolah, di tempat-tempat lembaga yang mana di situ diajarkan yaitu ajaran-ajaran Islam, di pesantren, ya. Kalau zaman Rasulullah itu sabilillah ini adalah perang. Jadi perang ini kan butuh biaya yang cukup banyak, cukup banyak. Oleh karena itu perang itu kalau terus menerus itu pun ekonomi kadang-kadang akan jatuh karena roda perekonomian tidak bisa berjalan, tapi membutuhkan biaya. Oleh karena itu Islam itu berperang itu adalah penyelesaian yang terakhir. Kalau seandainya bisa didamai, bermusyawarah, maka Islam lebih mengutamakan perdamaian daripada peperangan. Oleh karena itu kalau jadi manusia itu yang paling baik, karena orang mukmin, orang muslim lebih mencintai perdamaian daripada peperangan. Selama bisa dirundingkan, dimusyawarahkan terbaik, ya, secara keluargaan, maka damaikanlah dengan cara yang baik. Jangan sekali-kali perang. Nah, perang ini adalah penyelesaian yang terakhir. Dirunding nggak bisa, dimusyawarah nggak bisa, maka terpaksa yaitu harus berperang. Itu penyelesaian terakhir. Nah, kalau zaman kita sekarang, kita kan nggak ada perang, nggak ada perang pada saat ini. Berarti fisabilillah ini setiap jalan yang di situ di mana untuk mengembangkan yaitu agama-agama Allah. Ya, misalnya di masjid, bangun masjid, misalnya beli Quran agar apa? Untuk dibaca para santri, membeli kitab-kitab untuk dibaca para santri dan lain sebagainya. Banyak jalan yaitu fisabilillah. Yang penting infak itu adalah sesuatu yang sudah lebih, sesuatu yang sudah lebih. Kalau seandainya itu adalah untuk keluarga, ya, keluarganya ternyata membutuhkan, membutuhkan, maka pada saat itu misalnya hanya itu saja yang dipunyai, maka utamakanlah yaitu keluarga, keluarga pertama. Jadi untuk infak, jangan maju dulu, ternyata keluarganya yaitu membutuhkan. Karena sebenarnya yaitu perintah sedekah infak itu adalah pertama kepada keluarga. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Jadi berikanlah hartamu yang kamu cintai. Harta yang kamu cintai. Dzawil qurba, kepada kerabat dekat. Jadi dari urusan keluarga yang paling dekat, yang membutuhkan, maka itu pertama dzawil qurba. Wal yatama yang kedua adalah anak yatim, terutama anak yatim ngapunten yang tidak punya harta. Ada anak yatim itu yang banyak harta, mergo ditinggali bapak mboke buahnya. Lah umur yatim itu sampai balik. Kalau sekarang berarti sekitar napa nggih? SMP nggih, pun balik paling SMP kelas 3. Mpun bapak-bapak jare yatim. Lah lek yatim bapak-bapak sampean iki akeh sing yatim piatu. Jadi yang disebut anak yatim itu adalah yaitu mulai 0 sampai yaitu balik. Wal yatama. Setelah itu wal masakina, orang miskin. Orang punya pekerjaan tapi tidak cukup
untuk membiayai hidupnya. Itu berarti tergolong orang miskin. Terus wabnas sabil, orang yang dalam perjalanan, pas dalam perjalanan untuk kebaikan ternyata yaitu habis ongkosnya atau mungkin kehilangan ongkosnya. Tapi hati-hati, sekarang banyak modus, banyak modus. Kadang-kadang ngaku dia sudah kehilangan ini. Saya sering didatangi itu di rumah sakit. Saya tanya, hilang di mana? Di Mojokerto. Nah ternyata kenapa nggak minta misalnya di Mojokerto, tapi lari dulu ke Jombang baru minta tenggane rumah sakit. Ya, setelah itu saya serahkan. Wis sampean nanggone PDM ae. Cek ditangani wong PDM. Banyak modus sekarang. Oleh karena itu zaman sekarang nggak sebagaimana zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah itu misalnya kehabisan ongkos ya habis. Tapi orang sekarang kadang-kadang dibuat apa? Yaitu untuk bekerja ke sana bilang kehabisan ongkos biar diberi, ke sana kehabisan ongkos biar diberi. Nggih. Lah sebenarnya kita kalau memang tahu nggak apa-apa, tapi kalau seandainya nggak tahu kita pun nggak apa-apa. Ya artinya memberikan kepada mereka itu juga nggak apa-apa. Terserah mereka nipu atau tidak. Kalau memang punya kelebihan. Jadi wabnas sabil. Terwasailin, orang-orang yang meminta-minta. Ya, orang meminta-minta di jalan-jalan, terutama orang-orang yang orang yang tidak mampu untuk bekerja, sudah tua renta, umurnya sudah lanjut usia, itu bisa. Tapi kalau yang minta itu misalnya Mas, lu ada yang minta itu pakai sepatu low pucin sepatunya, ireng ngono sepatune iku. Kalih beto tasnya nggih bagus. Ternyata minta. Itu pun nggak apa-apa. Kalau memang kita memberikan, ya berikanlah yang ikhlas. Tapi kalau memang tidak memberikan, maka jawablah dengan cara yang baik. Jangan nggak memberi tapi kita justru mengatakan yang jelek. Kadang-kadang kan ada di desa, rusone ngono kok jaluk. Nah, itu kan nggak enak. Jadi kalau memang kita nggak memberi, ya ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Tapi kalau misalnya memberi, maka berikanlah dengan cara yang ikhlas. Dan yang terakhir wafir riqab, memerdekakan hamba sahaya. Sekarang nggak ada budak. Niku nggih. Jadi infak fisabilillah. Wala tulku, dan janganlah kamu menjatuhkan biaidikum, dirimu, ila kepada tahlukah, kebinasaan. Maksudnya ayat ini, jangan sampai kalau kamu itu punya kelebihan harta, terus harta kelebihanmu itu eman digunakan untuk di jalan Allah. Itu namanya menjatuhkan diri kepada kebinasaan, menjatuhkan diri kepada neraka. Allah memberikan kelebihan harta, ternyata justru kita tidak memanfaatkan dengan cara yang baik, hanya digunakan untuk kesenangan dirinya, hanya untuk kehidupan duniawi, untuk memenuhi kepentingan duniawi, kebahagiaan duniawi. Itu kan eman. Itu namanya menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Padahal harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita keluarkan pada saat itu. Itu nanti yang akan kita ketemukan ketika di akhirat akan diketemukan. Nah, harta yang kita makan
itu nanti akan masuk ke dalam yaitu apa? Celengan kita, ya. Tapi nanti kita tidak akan pernah ketemu. Dan itu pun nanti menjadi pertanyaan di hadapan Allah. Oleh karena itu, ketika kita punya kelebihan harta berapapun, jangan pernah harta kita infak kepada Allah itu nunggu kita menjadi orang kaya, menjadi orang yang banyak uang, jangan. Tapi ketika kita punya kesempatan seberapapun Allah memberikan, maka sisihkanlah harta itu sebagian untuk kita infakkan di jalan Allah. Karena infak itu yaitu kerelaan kita, ya. Punyanya 1.000 ya 1.000, 2.000 ya 2.000, 5.000 ya 5.000. Jangan pernah nunggu engko lek wis sugih dhilik ngenteni mobile banyak, nggih, kebunnya luas, sawahnya luas baru infak. Keburu kita dipanggil Israel. Belum infak tapi sudah dipanggil malaikat. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, meskipun harta kita enggak banyak, tapi sisihkanlah sebagian harta itu untuk yaitu di jalan Allah. Insya Allah dengan menyisihkan itu semampu kita, maka Allah akan memberikan kesuburan rezeki kita, akan dilancarkan rezeki kita, dan tentunya Allah akan memberikan keberkahan di dalam harta kita. Itu yang terpenting. Waksinu dan berbuat baiklah. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya menginfakkan. Sebenarnya kalau orang itu mukmin, orang itu muslim, itu seharusnya adalah bisa menjadi orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Karena sandaran orang mukmin, orang muslim itu adalah semuanya kepada Allah, sehingga faham apa yang harus dilakukan itu mesti adalah kebaikan. Oleh karena itu wa'aksinu, ya, kalau urusannya ini adalah yaitu masalah infak, ini adalah hablum minan nas, ya. Wa'aksinu, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu mulai detik ini kita niatkan, ya, seberapapun harta yang kita miliki, marilah kita sisihkan di jalan Allah. Dan insya Allah kalau sudah demikian kita termasuk orang-orang yang muhsinin dan orang yang dicintai oleh Allah. Saya kira cukup itu, ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian di malam hari ini bermanfaat bagi kita. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.